Halo semuanya, selamat datang di channel Nyanteh dengan gue Erwin. Dan di channel ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian adalah orang-orang yang doyan dengan teknologi, entah itu gadget, PC, laptop, peripherals, dan lain sebagainya, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin kalian udah ubah notifikasinya ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di video ini pertama kali gue pengen melakukan unboxing, tapi di sini yang cukup membingungkan adalah yang pengen gue unboxing di sini adalah sebuah kamera. Tapi ini bukan kamera yang normal dalam satu bentuk artian ya. Gue jadi agak susah buat jelasinnya. Tapi maksud gue gini. Ini adalah sebuah kamera yang tidak ditujukan untuk produksi, entah itu fotografi ataupun videografi. Dia punya target pasar tertentu, sehingga menurut gue kamera ini akan lebih cocok untuk kita bahas di ST sebagai sebuah teknologi yang unik. Jadi langsung aja kalian lihat di sini, jangan salah fokus ke yang ini ya kameranya. Nanti ini ada pembahasan di channel yang berbeda soal firmware baru, tapi kita bahas ke power shoot zoom ini dulu dari Canon. Dan ya, seperti yang kalian lihat, ini dari tampang aja, dari gambar di kardusnya udah terlihat kalau ini adalah sebuah kamera yang sangat unik. Tidak seperti kamera-kamera pada umumnya. Tapi langsung aja kita buka. Jadi ini adalah Canon Power Shot Zoom namanya, dan isinya ya tidak seperti beli baru pasti ya, karena ini barang sampel. By the way, ini eksklusif loh. Cuma channel Nyanteh doang yang membahas kamera ini. Bahkan reviewer kamera seperti ST Media pun tidak membahas. Dapat nggak sih jokes ya? Agak kurang ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini dia, kita dapat dalam packaging yang sangat simple. Ini udah aur-auran ya naruhnya. Kita lihat dulu aksesoris. Kita dapat sebuah kabel USB Type C. Jadi kayaknya dia dicas menggunakan Type C, tapi di sini nggak dapat pala chargernya. Atau gue nggak tahu isi keseluruhan dari kardusnya tuh apa aja ya, karena ini balik lagi barang sampel. Tapi nggak apa-apa, untuk first impression ya it's okay lah. Apalagi eksklusif, cuma Nyanteh yang membahas ini. Dan kalau kalian nonton video ini di hari pertama, harusnya ini adalah hari peluncuran dia, yaitu tanggal 27. Walaupun gue nggak jamin videonya bisa tayang tanggal 27 juga. Ini produknya terbungkus lagi di dalam bungkus tadi kan, dan wow, produk yang sangat unik. Gue nggak tahu ya performa autofocus di atas gimana, karena gue layar di sini juga kecil, tapi harusnya sih dia bekerja dengan baik. Cuman kayaknya autofocus kita tuh sangat sensitif dengan warna putih ya. Biasanya kalau warna putih tuh dia jadi kayak stuttering gitu autofokusnya. Jadi sorry, tapi ya ini produknya kalian bisa lihat cukup unik. Mungkin ke depan gue giniin. Kelihatan sih kah? Yap, itu dia. Berbentuk seperti sebuah binokular gitu, sebuah teropong mungkin ya. Cuman kan kalau teropong yang dua, kalau satu tuh setahu gue namanya binokular. Ini produk yang cukup menarik. Kita sambil lihat-lihat aja. Gue takut agak overexpose, gue kurangin dulu exposure yang atas. Dan ya, ini dia menggunakan finish glossy di body bagian depannya ini, sekelilingnya dia glossy. Tapi di sini dia dope dan agak soft touch gitu. Jadi kayak semacam grip karet. Ya, ini kayak soft touch gitu. Gue nggak tahu kalian bisa kelihatan jelas atau enggak, tapi ini beda banget. Ini glossy plastik, ini soft touch agak-agak karet gitu. Mungkin biar gripnya lebih enak juga di tangan kita. Lalu di sini yang gue langsung notice, dia ada sebuah pintu yang bisa kita buka, dan dia ada tempat untuk micro SD card, dan sudah ada micro SD card di sini, jadi kita bisa tes secara langsung. Dan dia ada port USB Type C juga, yang gua rasa itu akan digunakan untuk pengecasan dan mungkin transfer data kali ya, tapi gua nggak jamin. Nah, ini ada viewfinder di sisi belakangnya, tempat kita ngelihat ala-ala binokular. Di atas ada beberapa tombol, di sini ada menu, power, lalu zoom juga. Jadi dia selling pointnya di sini adalah kamera yang memang ya seperti binokular juga untuk melihat jarak jauh gitu, untuk ngezoom. Lalu di sisi bawahnya dia ada foto, video, dan ini gue lupa pengaturan apa sih yang buat mata minus gitu, gue diafragma atau apa ya, pokoknya itulah ya, buat ngatur yang kayak kalau misalkan mata kalian agak minus, di sini ngaturnya. Yang biasa ada di kamera-kamera mirrorless atau DSLR juga. Yang menarik
kamera ini sebenarnya agak sulit buat gue bahas gitu, makanya nggak ada reviewnya. Gue cuman akan first impression aja di channel Nyanteh ini, karena memang kayak yang gue sebut di awal, dia tidak ditujukan untuk production, entah fotografi atau videografi. Yang bisa gue lihat, penggunaan kamera ini adalah untuk mungkin kepala rumah tangga yang sudah memiliki anak gitu kan, lalu anaknya suka berkegiatan main baseball. Itu amrik banget sih ya kayaknya kalau main baseball, main futsal gitu kan dengan teman-temannya di lapangan, atau main apapun turnamen gitu, terus orang tuanya bisa menyaksikan dari jauh pakai ini sambil merekam momen-momen yang tak terlupakan gitu kan. Ya itu satu-satunya case yang menurut gue cukup masuk akal dengan penggunaan kamera ini. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang produksi, it's not that great gitu loh. Ini bukan kamera yang mantep. Dia dijual seharga 4.700.000-an kalau nggak salah untuk MSRP-nya, tapi untuk harga pre-ordernya itu sekitar 4.100.000 dengan free micro SD card. Tapi apa yang ditawarkan kalau kita berbicara soal image quality, tentunya entry level mirrorless Canon juga lebih menggoda daripada ini. Dia menggunakan sensor berukuran 1/2,3 inch, jadi bahkan nggak sampai setengah inch, which is berarti sangat kecil, kurang lebih mirip-mirip sensornya HP, kayaknya sensor kamera-kamera HP, dan juga pasti akan sangat haus cahaya gitu. Jadi kalau kalian pakai di indoor, gua rasa kurang mumpuni. Dan mungkin ya kita sambil tes aja. Kita coba nyalain, gue coba nyalain di sini dan kasih impresinya. Di situ tadi ada informasi, walaupun sempet hilang juga, dia menggunakan focal length 100 mm. Dan kita coba, bentar gua coba dulu zoom. Aduh, ruangannya juga sempit lagi, gue mau zoom kemana nih? Nah ini 400 mm, 100, 400 mm, dan 800 mm. No in between, tidak ada, maksudnya antara 100 ke 400 dia langsung lompat, nggak ada pilihan untuk tengah-tengahnya. Kayaknya, gue sih belum coba lebih jauh, tapi dia langsung lompat di situ. Lalu ke 800 dia langsung lompat juga. Dan 800-nya sendiri kayaknya digital zoom, karena gua merasakan adanya penurunan kualitas sepertinya untuk di 800-nya. Kalau dibanding sama yang 400. Sama di sini gue susah karena ruangan ini begitu sempit ya. Mungkin gua pengen kasih lihat dulu gambarnya seperti apa kalau melihat ke dalam sini ya. Jadi gua akan mungkin pakai nih HP, kita pakai holder dan gua tripodin. Sebentar. Jadi ini gue udah ngerekam dari HP dan ini sudut pandang gue, dan kita akan melihat ke dalam sini. Ini nyala nggak sih? Mati guys, maaf. Oke, kita akan melihat ke dalam sini. Yap, itu dia. Bentar nih susah ya. Dan ya, ini dia. Ini jarak terdekatnya di 100 mm. Jadi dia cukup jauh. Lalu mungkin biar ini gue agak menjauh juga kali ya, biar bisa ngasih gambaran. Gambarnya sih kalian pasti ngelihat udah menurun berapa kali gitu ya kualitasnya, karena ini direkam pakai HP juga. Tapi ya ini biar dapat gambaran aja rasanya. Lalu kalau gue pencet zoom, nah langsung 400, dan kalian bisa lihat ya, ini nggak fokus ke SK gitu. Jadi minimum fokus distance-nya terlalu jauh buat kita focusing di sini. Coba gue lihat, nah ke situ mungkin fokus. Dan kalian bisa merasakan betapa haus cahayanya dia. Itu udah nggak ketahuan ya barang apa gitu kan, nggak kelihatan. Lalu kita zoom lagi, bang, 800 mm. Yang jelas makin tidak terlihat apa-apa gitu kan, bahkan dia nggak mau fokus. Yang jelas ini kayaknya memang bukan apa ya, pendemoan yang masuk akal gitu, karena di sini sempit, sedangkan ini kameranya buat jarak jauh. Tapi di sini gue pengen mendemoin beberapa hal dulu. Nah ini menunya dia, gue kasih lihat, kok coba diatur ya pengaturannya. Ini sambil ngerekam, dan kalian bisa lihat menunya itu Canon banget. Dan untuk navigasi dia pakai tombol nih, tombol apa namanya, tombol foto. Bentar, aduh, susah banget gue megangnya. Tombol foto,
dan juga tombol record. Nah, kayak gitu. Sorry nih, gue buat ngelurusinnya susah banget. Lalu buat select, dia pakai tombol zoom yang di atas. Jadi buat ngatur gitu kan, buat selectnya dia pakai tombol zoom. Kalau udah kepilih. Lalu baliknya pencet menu lagi. Nah itu, jadi agak sedikit sulit untuk navigasinya karena dia memanfaatkan tombol-tombol yang terbatas banget yang fungsinya dialihkan jadi tombol navigasi gitu. Lalu untuk media, ini juga karena dia nggak ada tombol media, kita buat masuk ke media, gue harus kasih lihat lagi kayak gini. Gue bener-bener nggak suka banget ya. Kayak, maksudnya susah nih soalnya gue harus megang steady banget. Dan untuk ngelihat yang abis kita foto atau kita rekam, kita harusnya pencet ke menu. Lalu kita harus navigasi lagi dari situ. Kalian harus ke navigasi ke bagian playback dan di situ ada pilihan play. Jadi kalau kalian menunya dari jauh, kayak dari depan gini ya kalian harus cari dulu. Tek tek tek. Nah, itu play. Play kalian pencet zoom untuk memilihnya. Nah, pilih. Dan kalian baru bisa melihat gambar-gambar yang udah kalian ambil. Mungkin karena agak sulit ya untuk impresinya di sini, maksudnya untuk gue memberi gambarannya. Gue rasa kita putar dulu beberapa hasil foto dan video pakai kamera ini. Jangan expect gede lah. Oke, itu tadi hasil gambarnya. Memang as expected tidak terlalu bagus karena dia menggunakan sensor yang B aja, bahkan kecil banget sensornya. Dan ya satu-satunya nilai jual terbesar adalah kemampuan zoomnya yang jauh. Tapi itu pun sebenarnya cukup sulit karena HP-HP sekarang juga udah punya lensa yang kayak jajaran ultranya Samsung gitu, punya zoom yang jauh banget. Tapi memang yang ultra itu kan harga HP-nya juga ya di atas 10 juta gitu rata-rata. Sedangkan si kamera ini harganya sekitar 4 jutaan dengan ya seperti tadi gitu kan, dengan fitur kayak tadi. Kualitas gambar gue sebenarnya kurang serak dengan apa yang dihasilkan di sini, tapi ya itu mungkin sebagai kepala keluarga, bapak rumah tangga gitu kan, ngeliat anak kalian lagi lari-larian pakai ini terus dilihat tetangga, kamera apa tuh gitu kan, atau di acara sekolah lalu kalian rekam pakai ini, gue rasa cukup bisa. Atau mungkin satu lagi hal yang menurut gue cukup masuk sebagai case penggunaan kamera ini adalah lihat itu. Enak ya? Enak ya? Yahui. Mungkin itu adalah penggunaan yang masuk akal dengan kamera ini. Tapi balik lagi, gua tidak impress. Ini adalah teknologi yang unik aja, yang cukup menyenangkan buat kita coba di channel ini. Tapi ya, buat worth it atau enggak, ya terserah kalian. Gue sebagai reviewer kamera, melihat kamera ini, jelas di harga tersebut gue lebih baik memilih entry level DSLR-nya Canon atau entry level mirrorless-nya Canon gitu. Secara gambar jauh lebih baik gitu kan. Tapi ya itu, just for fun aja, atau buat mainan anak kalian mungkin bisa-bisa aja. Dan itu aja paling buat video kali ini. Gua rasa udah cukup impresi dari kamera yang sangat unik ini. Terima kasih Canon sudah meminjamkannya dalam waktu yang cukup singkat, karena gua nggak perlu berlama-lama juga dengan kamera ini. Yang jelas terima kasih banyak sudah dapat kesempatan, dan ya itu aja. Sampai jumpa di video lain. Karena kalau jangan lupa untuk berkarya itu punyanya ST. Jadi gue masih bingung di sini apa. Mungkin kalian boleh komen ending yang enak untuk video nyanteh gue tuh apa. Gitu. Jadi